Ada sekitar 367.004, kemudian meninggalnya di angka 10.871 dan angka sembuhnya juga semakin besar 19.671. Berikutnya saya ajak Anda untuk melihat data di Indonesia. Kita lihat seperti apa data terbaru atau pertanggal 6 April ini dia kasus di Indonesia mencapai angka 2.491, sementara meninggalnya bertambah menjadi 209, namun angka kesembuhannya juga semakin besar di angka 192. Oke. Jadi yang dibilang corona ini, nama penyakitnya itu COVID-19, COVID-19. Terus virusnya namanya SARS-CoV-2, SARS strip CoV strip 2. Jadi dia mirip sama SARS, mungkin ingat zaman dulu tahun 2000-an ada virus SARS, ini mirip virusnya. Jadi namanya kita bisa bilang SARS-CoV-2 atau SARS coronavirus 2. Nah, terus kalau buat tadi penularannya itu lewat droplet. Droplet itu apa? Kayak misalnya kita bersin, kita batuk. Nah, itu cairan dari saluran napas kita bisa menulari orang lain. Nah, jadi virus itu materi utamanya sebenarnya mungkin pernah dengar DNA, materi genetik. Nah, kalau di virus ini dia RNA. RNA itu mirip kayak DNA, tapi cuma satu. Kalau DNA itu ada dua, kayak bisa dibilang dua baris. Kalau RNA cuma satu baris. Terus dia dilindungin sama kombinasi dari lemak dan protein. Jadi kalau virus itu masuk ke badan kita, ke sel kita, si protein sama lipid sama lemaknya ditinggalin di luar. Yang masuk RNA-nya aja. Wah, kondisi di Jepang ini mirip-mirip Indonesia sebenarnya. Strateginya hampir sama. Jadi dia untuk tesnya sendiri itu nggak, ya sama sulitnya sama di Indonesia, mesti memenuhi beberapa kriteria tertentu. Dan di sini juga nggak ada rapid test, bedanya sih di situ. Nah, terus awalnya orang-orang di sini curiga Jepangnya agak ignorant, agak ya terlalu menggampangkan masalah ini, mungkin karena Olimpiade juga. Nah, setelah Olimpiade dibatalkan, langsung kencang, tiba-tiba naik drastis. Nah, kalau buat cuaca sendiri itu, kalau sejauh ini ada dua pendapat ya. Kalau dari WHO sama CDC itu kayak pusat penyakitnya Amerika Serikat, Central of Disease Control and Prevention. Nah, itu mereka bilang cuaca, iklim itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, tapi akhir-akhir ini ada studi, salah satunya dari Cina, itu mengatakan kalau temperatur, iklim, dan kelembaban itu bisa berpengaruh. Dan BMKG juga setahu saya udah mengeluarkan satu rilis, katanya itu berpengaruh. Nah, sejauh ini WHO sama CDC belum mengganti statement mereka. Itu menarik tuh, soalnya waktu corona ini masuk Indonesia, tiba-tiba mitosnya meledak jumlahnya. Dari namanya Siri, macam-macam itu semua katanya bisa buat corona. Sebelumnya tuh nggak sampai segitunya gitu. Saya pas denger tuh kayak kaget, ini kok jadi banyak banget mitosnya. Oke, kita mulai tadi dari bawang kali ya. Bawang bawang bahkan dari corona belum masuk Indonesia, itu WHO udah bilang bawang itu tidak terbukti dapat mencegah corona dari sebelum masuk di Indonesia itu virusnya. Terus kalau tadi apa, sinar matahari ya? Iya, berjemur Pak, berjemur. Nah, itu bahkan saya sempat dengar yang lebih parah dari imunitas. Itu katanya kalau kita berjemur, virusnya mati sama sinar matahari. Nah, itu salah. itu salah. Itu salah karena kalau sejauh ini penelitian yang ada, virusnya itu bisa matinya di suhu sekitar 60 sampai 70. Jadi pertanyaan bagus. Jadi emang berjemur itu kan bisa meningkatkan vitamin D ya, karena dia merubah vitamin D yang nggak aktif di badan kita jadi aktif. Nah, vitamin D itu buat infeksi virus akut kayak corona ini, itu dia terbukti bisa meningkatkan imunitas. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sama jadi perdebatan nih sampai sekarang, jadi banyak ahli sama penelitian yang nggak sepakat, kapan harus berjemurnya? Iya, betul. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 11. Waduh. Betul. Iya, soalnya gini, karena prinsipnya kalau semakin tinggi jamnya,
semakin siang, itu kan artinya semakin tinggi mataharinya tuh, semakin intensitasnya semakin tinggi. Artinya sinar UV-nya semakin banyak. Nah, sinar UV yang banyak itu penting buat vitamin D-nya. Tapi, hati-hati kanker kulit. Kebanyakan juga nggak bagus ya Pak ya, malah ya. Betul, kebanyakan itu malah bisa bikin kanker kulit. Kalau kebanyakan dan terus-terusan. Jadi, makanya buat kita bilangnya kayak sweet spot, kayak kapan bagusnya itu ahli A bilang begini, ahli B bilang begini. Ya masih perdebatan sih sampai sekarang itu. Oke, ini ceritanya seru sebenarnya nih. Jadi dulu awalnya WHO, CDC, Kemenkes itu semua sepakat orang yang tidak sakit, masyarakat umum nggak perlu pakai masker sama sekali. Nah, makin ke sini itu kan mulai banyak penelitian, mulai kelihatan negara-negara yang mewajibkan masyarakatnya pakai masker. Contoh kayak South Korea, Korea Selatan, atau Hong Kong yang masyarakatnya inisiatif pakai masker. Itu bisa menekan bisa menekan penyebaran dari corona itu sendiri. Nah, terus makanya sekarang itu udah mulai, mungkin dari beberapa hari atau minggu terakhir udah mulai shifting jadinya, udah mulai bergeser. Jadi rekomendasinya sekarang masyarakat umum disarankan untuk pakai masker. Itu CDC udah bilang begitu, Kemenkes udah mulai menganjurkan begitu, tinggal WHO aja nih yang belum. Kemenkes, CDC udah nyaranin semua, idealnya pakai masker kain ya kalau buat masyarakat umum. Jadi kalau buat masker sendiri itu ada, kita paling gampang dibagi jadi 3, masker kain, masker bedah, sama N95 tadi, respirator N95. Nah, yang dipakai tim medis ya Pak ya? Betul, yang dipakai tim medis. Nah, peruntukannya masker kain itu kalau untuk sekarang untuk masyarakat umum. Kalau masker bedah dan masker N95 itu untuk tenaga kesehatan. Kenapa? Mungkin pernah dengar kurang masker, kurang APD. Pada kondisi sekarang ini kan ya bisa dibilang kita kekurangan untuk tenaga kesehatan, masker dan alat pelindung diri sendiri kan, karena kan begitu banyak pasien yang dicurigai sebagai COVID-19 ini. Nah, jadi untuk sejauh ini baik Kemenkes sama CDC dua-duanya sama, sarannya masker kain dulu, karena masker bedah dan N95 prioritas untuk tenaga kesehatan. Nah, kalau efektivitasnya gimana? Jadi saya sempat ngebaca ada penelitian tentang hubungan antara kekuatan masker dengan influenza, flu itu. Iya. Nah, dibilang masker bedah itu udah cukup efektif. Masker kain bisa menjadi alternatif ketika masker bedah tidak ada atau tidak dianjurkan untuk digunakan. Efektivitasnya gimana? Kira-kira efektivitasnya itu 1/3 dari masker bedah. Jadi masker bedah itu sekitar 3 kali lebih baik dibanding masker kain. Cuma berhubung kondisinya seperti ini, kita prioritaskan masker bedah untuk tenaga kesehatan. Nah, untuk N95 sendiri mungkin pernah dengar ini gosip-gosip, dulu COVID-19 bisa airborne loh, pernah dengar nggak? Menular lewat udara. Betul. Airborne. Itu juga, jadi kayak bisa menular lewat udara ya. Itu juga seru tuh. Jadi awalnya ada satu penelitian yang bilang ini bisa menular lewat aerosol, dia bilangnya, bukan bilang lewat udara. Terus orang-orang menerjemahkannya selama 3 jam. Ujung-ujungnya WHO sampai bikin kayak semacam press release untuk membantah itu. Jadi menular lewat udara atau airborne itu bisa, tapi cuma di kondisi-kondisi medis, di mana kita ngebikin tindakan yang sama kayak penelitian itu. Contohnya ventilator, mungkin pernah dengar alat bantu napas. Iya, atau betul. kalau diuap, kayak misalnya sesek. Tindakan seperti itu yang butuh N95 untuk tenaga kesehatan. Karena airborne, N95 itu buat yang airborne terutama, buat yang udara. Untuk yang virusnya itu bisa hidup di benda mati setelah menempel, itu benar. Jadi ada penelitian yang bilang kayak misalnya di kardus, atau di baja, atau di tembaga, itu bisa hidup paling lama sampai 72 jam. 3 hari ya berarti ya itu ya? Iya. Sekitar 3 hari. Nah, itu kan orang-orang jadi takut tuh kalau nyentuh itu gimana. Nah, sebenarnya yang perlu dicatat, virus itu nggak bakal nular kalau setelah nyentuh, kita nggak menyentuh hidung, mulut, atau mata. 3 itu yang perlu diperhatiin. Kalau mau aman, misalnya kita nyentuh barang, tapi ragu nih. Kalau punya sanitizer, semprot dulu. Kalau bisa cuci tangan dulu. Baru pegang. Baru kalau mau pegang muka, terserah.
mungkin pernah dengar juga WHO udah ngeluarin statementnya itu bahkan dari sebelum virus corona itu ada di Indonesia, ada kasusnya, itu udah ada kalau menyemprot manusia dengan desinfektan kayak alkohol dan lain-lain itu berbahaya dan beresiko mengiritasi terutama bagian mukosa. Mukosa itu bagian dalam mulut atau hidung yang agak lembek dan licin. Yang namanya mukosa yang lapisan lembek tadi di area mata, kalau kita lihat nih dalam sini ini juga mukosa. Resiko iritasi juga kalau kena alkohol, kena desinfektan. Kalau di Jepang sini itu nggak mirip kayak gitu, tapi bukan pakai bilik chamber, tapi kita dikasih semprotan alkohol itu setiap masuk tempat. Misalnya kayak mau belanja nih, di depannya ada semprot alkohol, harus semprot tangan dulu, belanja, setelah mau keluar sana, semprot lagi. Itu hampir di semua tempat, termasuk kampus, fasilitas negara, itu kayak gitu. Jadi cuma tangan aja fokusnya. Tangan, benar. Karena kan yang resiko menempel wajah kan tangannya itu. Oh gitu. Sama paling-paling pakai masker lah ya Pak ya, kalau kita misalnya mau ke tempat umum gitu ya Pak ya. Betul. Di sini kayak sering ya mungkin di atas 50% orang yang masih berkeliaran keluar pakai masker. Daerah yang rute penyebaran virusnya udah nggak bisa diprediksi lagi, udah nggak bisa ditelusuri lagi. Kayak kita udah anggap virusnya udah menyebar di masyarakat. Contoh Jakarta, Jabodetabek deh itu hampir semuanya itu udah masuk transmisi lokal. Jadi kita harus orang yang tinggal di transmisi lokal, misalnya saya tinggal di Jakarta, saya harus menganggap diri saya beresiko menginfeksi orang lain. Itu harus kayak gitu. Jadinya kita nggak bergejala, kan gitu. Udah total kita udah jadi carrier aja Pak ya, malahan. Nah, betul. Kalau di transmisi lokal kita udah harus nganggap diri kita carrier, paling gampang kayak gitu. Jadi kalau kita pakai penelitian yang udah terbit ya, yang di Cina, di Wuhan, yang tempat pertama virus corona itu kalau misalnya umur kita di bawah 50 tahun, itu masih di bawah 1% angka kematiannya. Masih 1%. Tapi kalau udah 50 ke atas itu mulai nanjak, paling tinggi di usia 80 ke atas, itu bisa sampai 14-15%. Jadi kayak 1 dari 7 sampai 8 orang tua yang terinfeksi beresiko meninggal. Waduh, riskan banget ya berarti Pak ya kalau begitu. Riskan banget untuk orang tua, terutama yang punya darah tinggi, punya kencing manis, punya asma, itu beresiko banget. Kenapa Pak? Kenapa kalau yang kayak gitu malah lebih riskan Pak? Nah, ini kalau sejauh ini dari penelitian juga belum ada jawabannya. Tapi dari data yang udah ada, itu yang punya penyakit bawaan lebih beresiko untuk lebih berat sakitnya atau meninggal. Kayak gitu. Karena mungkin dia lebih kena komplikasi gitu ya Pak ya? Betul, mungkin imunnya udah nggak terlalu bagus. Atau mungkin penyakit itu berpengaruh, kita belum tahu sih. Tapi yang pasti lebih beresiko. Jadi kayak harusnya kita tahu diri lah kalau mau mudik gitu. Tipsnya yang paling pertama pasti jaga jarak ya. Kalau bisa 2 meter lebih baik. Kalau nggak bisa ya 1 meter lah paling nggak dijarakin. Nah terus yang kedua, kalau di sini sih kayak misalnya antri gitu orang-orang menjaga jarak sendiri dengan sadar. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ya bisa apa nggak kayak gitu. Kayaknya nggak ada Pak, setengah meter meter Pak. Itu juga kayaknya harus baru diingetin dulu, baru jaraknya 1 meter, jadi 1 meter itu Pak. Iya benar sih, harusnya diingetin sih. Iya, terus yang kedua cuci tangan, itu juga penting setiap mau masuk suatu tempat atau keluar dari tempat itu. Atau misalnya menyentuh barang-barang yang kita curiga, yang kita nggak yakin, sama setelahnya. Itu wajib cuci tangan. Kalau nggak bisa cuci tangan, bawa hand sanitizer sendiri dari rumah. Itu juga sarannya. Terus yang ketiga, pakai masker kain sekarang. Masker kain ya? Udah dianjurin untuk masyarakat umum terutama ya. Karena kan kayak tadi saya bilang untuk masker bedah, ya posisinya nggak terlalu banyak lagi sekarang. Jadi prioritas untuk tenaga medis. Ya sama sih kalau kita cari di toko-toko gitu, sisa dikit susah biasanya. Ya? Atau habis. Ada. Itu bahkan udah diatur sama WHO ya. Terus yang saya lihat CDC sepakat dan BPOM
Badan Pengawasan Obat sama Makanan di Indonesia itu udah ngeluarin peraturannya sendiri yang bahan-bahannya sama kayak WHO. Nah, bahan-bahannya biasanya kita bisa belinya di toko kimia ya. Terus kita mesti bener-bener hati-hati nyimpennya. Itu bahan-bahannya ya ada etanol sekitar 96%, ada hidrogen peroksida 3%, ada gliserol 98%, sama air steril. Itu biasanya beli di apotek semua. Nah, kalau di luar dari itu, maksudnya di luar komposisinya, atau ada tambahan-tambahan, mungkin pernah dengar kayak ditambah jeruk dikit, ditambah lidah buaya dikit, Iya, ditambah ini betul. dikit. Nah, itu kalau saya lihat dari FDA itu Badan Pengawasan Makanan Obat di Amerika, dari mereka tidak menganjurkan sama sekali penambahan bahan-bahan di luar yang disarankan oleh WHO. Yang satu, resiko alergi. Kita nggak pernah tahu orang yang pakai itu alergi sama bahan tambahan itu apa enggak. Yang kedua, itu beresiko mengganggu efektivitas dari alkohol itu sendiri. Malah jadi rusak ya Pak ya? Nah, takutnya malah bereaksi terus rusak, atau malah konsentrasinya berkurang, kan kita nggak tahu ya kalau kayak gitu ya. Iya. Nah, daripada kita melakukan hal yang kita nggak tahu, ikutin WHO aja. Mereka gampangnya bilang kayak gitu. Catatan penting nih, jadi kalau misalnya kita mau bikin hand sanitizer sendiri untuk keperluan pribadi, boleh. BPOM itu nggak bakal mempermasalahkan itu. Karena kan toh dari kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Jadi itu nggak masalah. Yang penting syaratnya sesuai WHO. Nah, yang jadi catatan itu kalau kita mau ngejual, kalau dari ada, mungkin bisa lihat di Instagramnya BPOM RI, itu ada postnya yang bilang kalau kita mau ngejual, itu kita mesti dapat lisensi dari Kemenkes. Jadi nggak bisa sembarangan. Kita harus, kalau kita mau bikin dan mendistribusikan ke orang lain, buat dijual, itu harus ada izin dari Menkes. Kalau buat diri kita sendiri, asal sama kayak WHO, ya udah, nggak usah minta izin ke Menkes, nggak apa-apa. Ya pakai sendiri ya Pak ya? Betul, maksudnya pakai sendiri. Iya, resiko sendiri. Nggak apa-apa. Kalau dijual harus izin, tuh catatan tuh. Hati-hati tuh, bisa dituntut ntar kalau misalnya menjual tanpa izin kayak gitu. Malah bahaya ya, karena membahayakan kesehatan orang malah ya. Betul. Itu mungkin peraturannya agak ketat. Karena kan kalau mau bikin yang bener-bener niat, itu alkoholnya harus diukur pakai namanya alkohol meter, Mas. Jadi kita mesti mastiin setelah selesai, alkoholnya masih di atas 60% apa enggak. Karena kalau enggak ada gunanya. Kan resiko tuh kita kerjain di Indonesia, apalagi suhunya panas, alkoholnya nguap. Iya, habis ya Pak ya. Iya, itu dia. Ada resiko-resiko seperti itu. Nah, jadi peringkat paling pertama itu sabun. Jadi sabun itu lebih efektif untuk virus corona ini dibanding hand sanitizer. Kenapa? Soalnya pernah ini nggak tahu kalau misalnya tangan kita berlemak, terus cuci tangan pakai sabun, lemaknya larut. Kita jadi nggak kerasa keset-keset lagi. Udah keset nih, nggak licin. Virus tadi kan saya sudah sempat singgung kalau virus corona itu materi genetik yang ditutupi oleh lemak dan protein. Nah, si sabun itu tadi fungsinya melarutkan lemak yang ada di virus tadi. Jadinya lemaknya kan larut ke bawah ke sabun tuh. Tinggal materi genetiknya aja. Materi genetiknya nggak ada pelindung. Jadi gampang banget matinya. Itu kalau analoginya, ada yang analogiin, Mas tahu ini rumahan dari kartu, kayak kita bikin kartu nyusun dari rumah. Itu kita senggol satu. Kita senggol satu kan hancur semua kan. Itu hancurnya kayak gitu. Jadi kayak tangan kita yang menyentuh rumah kartu itu kayak sabun ya. Hancur semuanya habis itu. Nah, selain itu, kalau misalnya pakai sabun, jadi gini, si virus tadi setelah hancur, belum tentu dia melepas dari tangan kita. Nah, masih sabun stay ya Pak ya? Masih stay. Sabun tadi fungsinya, dia ada kayak semacam reaksi-reaksi kimia gitu, yang bikin supaya virusnya itu malah jadi melekat ke sabunnya, bukan ke kulit. Jadi ketika kita cuci tangan pakai air, terutama air mengalir, bakal terbilas. Langsung kebilas ininya, si virusnya. Beda sama hand sanitizer. Hand sanitizer, virusnya mati. Tapi nempel di tangan. Iya, karena dia nggak ada air ya Pak ya, sebagai pelarutnya gitu ya Pak ya? Sebenarnya intinya nggak ada sabunnya, Mas. Oh, nggak ada sabunnya ya? Bukan airnya ya Pak ya? Bener, jadi sabunnya itu fungsinya melepaskan dari tangan kita
terus habis itu air. Sama air juga dua-duanya bisa. Cuma poin yang utamanya lebih ke sabunnya. Jadi anjurannya, kalau kita 5 kali berturut-turut terpaksa harus pakai hand sanitizer, cuci tangan langsung setelah itu. Maksudnya untuk yang berikutnya cuci tangan. Karena kenapa? Itu virusnya udah banyak banget di tangan, mati, tapi masih nempel. Kalau buat yang mayat-mayat itu, kalau sampai sekarang statementnya itu belum terbukti mayat bisa menularkan. Tapi kan masih, kalau mayat itu kan masih ada cairan-cairan terutama di saluran napasnya kan. Iya. Nah, virusnya itu kan hidup di situ. Nah, jadi ketika misalnya kita merubah posisi mayat atau menggerak-gerakan, nah itu beresiko itunya keluar cairan pernapasannya dan beresiko menulari orang yang mengurusnya. Oh, jadi bukan dari si orangnya itu, tapi dari cairan yang di tubuhnya itu ya Pak ya, Mas, justru Betul. ya? Kalau sejauh ini sih, dari penelitian sama statement-statement lembaga-lembaga dari beberapa negara, bilangnya kayak gitu. Dari cairan yang ada di saluran napasnya itu beresiko keluar ketika kita melakukan, ya kayak digerakin mayatnya atau gimana, karena kan harus diatur, terus nanti di jenazahnya dirapihin, terus ditutup, itu beresiko keluar. Makanya yang make harus berpakaian APD lengkap juga. Idealnya kayak Sampai gitu. di pintu-pintu disemprot setelah selesai Pak ya? Iya. Disemprot sama disinfektan segala macam. Betul, karena kita nggak tahu itu menempel-nempel kemana gitu. Jadi cari amannya kayak begitu. Itu bahkan kalau udah Kemenkes ada ininya sendiri Mas, protokol sendiri untuk mengubur jenazah 1 atau 2 halaman gitu. Poinnya hampir berapa belas, banyak banget. Mau bahasa Indonesia, itu situsnya BNPB covid19.go.id kalau nggak salah. Itu bagus. Itu isinya banyak banget buat awam, maksudnya bahkan kayak untuk kondisi khusus, misalnya kayak hamil, orang tua, anak-anak itu ada. Terus memberantas mitos atau hoax itu juga ada kalau bahasa Indonesia. Kalau mau yang bahasa Inggris, masuk ke situsnya WHO atau CDC. CDC ya Pak ya? Yang Indonesia juga bagus-bagus kok. Kalau mau dari Kemenkes itu ada infeksi emerging.go.id atau COVID-19 Kemkes kalau nggak salah .go.id. Tinggal cari aja ininya keywordnya, nanti detail alamatnya saya agak lupa sih. Sama WHO udah dibantah dari sebelum virus itu masuk ke Indonesia. Jadi ada negara lain yang berpikir serupa, terus dibantah sama WHO. Jadi itu mitos awalnya itu minum air setiap 5-15 menit sekali akan mencegah corona. Mitos pertamanya itu. Terus, itu sebelum masuk Indonesia Mas. Masuk Indonesia tiba-tiba berkembang. Jadi ada air panas, jadi ada ditambah garam, ditambah jeruk, ditambah ini. Ya ampun. Mitos awalnya itu cuma air putih 5-15 menit. Mitos awalnya itu. Itu udah dibantah sama WHO. Nah, kalau buat jeruk itu kan ada vitamin C ya. Jadi untuk vitamin C itu salah satu nutrisi yang penting banget kalau buat corona ini. Itu sampai udah ada penelitian skala besarnya kalau nggak salah untuk meneliti efek vitamin C ini terhadap COVID-19 ini. Jadi kalau dari ada namanya institusi singkatannya ISIN, International Society of Immunonutrition. Jadi dari luar negeri perkumpulan ahli nutrisi yang terkait imunitas itu menyarankan vitamin C salah satunya di situ. Vitamin C Pak ya. Dosisnya kalau di sana bilangnya prioritasnya adalah untuk orang tua, untuk elderly mereka bilangnya. Dosisnya 20 mg sampai 220 mg sampai 2 gram. 20 mg sampai 2000 tuh 2 kali, sebut merek, 2 kali UC 1000 tuh. Oh gitu. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini kan buat umum juga, masyarakat pada tahu. Ya nggak apa-apa. Tapi yang kayak gitu emang sebenarnya berpengaruh ya Pak ya, sebenarnya kayak kita minum UC gitu ya Pak ya, UC terus kayak vitamin gitu, berarti emang benar-benar ada efeknya ya. Tapi bukan secara ilmiah dia bisa membunuh kuman gitu, tapi dia meningkatkan daya tahan tubuh gitu kan Pak ya. Betul, lebih ke meningkatkan imunitas. Kalau efeknya secara langsung sampai sekarang belum ada penelitian resminya. Jadi yang ada cuma kayak rekomendasi dari ahli aja sejauh ini. Kayak vitamin tuh vitamin D, vitamin E sama zinc. Zinc itu seng, itu salah satu yang direkomendasiin juga.
Kalau buat, nah kalau dari mereka bilangnya sederhana, cara dapetnya gimana? Makan buah sama sayur yang banyak setiap hari, udah gitu doang mereka bilangnya. Oh gitu. Jadi kombinasi dari buah sayur itu akan dapat vitamin-vitamin itu sama mineral itu. Nah, untuk infeksi ke hewan peliharaan ini juga kata kalau dari kasusnya sih kalau nggak salah udah ada 3 atau 4 hewan peliharaan ya yang di dunia yang terinfeksi sama virus corona ini. Jadi keluarga kan coronavirus itu satu keluarga ya. Yang kayak tadi saya bilang ada SARS, ada COVID-19 ini. Itu memang bisa awalnya menginfeksinya hewan. Kayak kelelawar, unta, kucing, anjing. Itu mamalia itu bisa terinfeksi oleh hewan itu. Nah, terus dari situ mereka mungkin mutasi atau apa, akhirnya bisa menginfeksi manusia. Dan jadi secara otomatis juga manusia bisa menginfeksi balik ke hewan peliharaan gitu juga. Nah, ya, kalau misalnya ada resiko seperti itu. Ada resikonya ya. Betul, penelitian resminya sih belum ada, cuma sejauh ini ada resikonya. Iya, ini sekarang udah ini Mas, baru mulai minggu ini kayaknya di setiap kampus yang masuk di daerah sini disuruh ngisi lembaran suhu Mas, kita mirip kayak Singapura jadinya. Oh, lembaran suhu. Jadi kalau kita ukur suhu setiap pagi sama malam, jadi pas sebelum berangkat sama pas pulang. Kalau misalnya kita pas ada suhu yang 37,5 ke atas, nggak boleh berangkat. Wah, jadi dari rumah ya Pak ya? Dari rumah diukur. Jadi yang ideal tuh dari rumah, karena kalau kita dibilang kan, kita tanya juga kan, emang kenapa kita harus periksa di rumah, bukan di lab aja, bukan di kampus aja. Katanya kalau udah sampai kampus, kamu udah bisa nularin banyak orang. Dan kalau juga mungkin nggak akurat ya Pak ya? Kenapa? Nah, apalagi yang tembak itu kan. Betul. Nah, kita bisa tulisannya pakai yang ketiak. Oh. Harus yang ketiak. Kalau yang di sini. Kenapa Pak? Akurasinya lebih tinggi ya? Akurasinya lebih tinggi. Betul, akurasinya lebih tinggi. Kalau buat itu sih enggak ya, karena suhu badan kita itu pasti fluktuatif, naik turun setiap hari. Tapi itu nggak akan ngelewatin batas kita disebut demam. Batasnya berapa Pak? Kalau di Indonesia itu 38. Oh, 38 ya? Jadi kalau kita selama masih di bawah, ya bisa dibilang 37,5 sampai 38 itu, kalau orang Indonesia ngomongnya anget ya, sumeng-sumeng lah ya. Kalau 38 ke atas itu demam. Ya, gitu. Kalau dari dokter yang praktek di Indonesia sendiri, waktu saya praktek, kalau belum 38, nggak kita tulis demam. Jadi masih kalau 37,2, 37,5 gitu, berarti masih bisa dibilang normal ya? Belum, masih dibilang belum demam. Normalnya itu 36,5 sampai 37,5. 37,5. Oh, 36,5 sampai 37,5. Nah, kalau ditanya imunnya gitu, emang kalau kita masih bayi, kondisi imunnya akan lebih rendah ya hitungannya, lebih rendah dibanding saat kita dewasa. Dan ketika nanti kita tua, itu akan turun lagi. Nah, tapi untuk kasus COVID-19 ini agak unik. Jumlah kasus yang anak-anak itu sangat sedikit. Oh, sedikit ya malah ya? Kalau penyebabnya kenapa, itu masih diperdebatkan sampai saat ini. Masih dalam penelitian, masih diperdebatkan. Jadi masih benar-benar belum diketahui kenapa yang anak-anak itu malah lebih sedikit angka ininya. Padahal kita tahu anak-anak imunnya belum terlalu bagus. Masih perkembangan juga ya Pak ya jatuhnya ya? Betul, masih belum diketahui secara pasti sih itu kenapa. Ya fenomena agak aneh juga itu. Nah, oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau misalnya kita kena corona, itu kita bisa bagi 3 jenis orangnya. Pertama, nggak bergejala, maksudnya nggak ada keluhan, karena banyak yang nggak ada keluhan tapi sakit. Nah, terus yang kedua itu nggak ada keluhan, nggak batuk, nggak demam, nggak pilek, sakit. Waduh. Atau keluhannya sangat ringan atau ringan. Di sini, di Jepang, di kota saya, ada atlet profesional yang kena keluhannya cuma 1, nggak bisa nyium. Oh, maksudnya nggak bisa membau gitu Pak? Nggak bisa nyium bau, iya. Waduh. Nggak punya keluhan lain. Masih bisa main baseball, tiba-tiba
nggak bisa nyium. Terus Wah. diperiksa corona. Waduh. Tapi gejala-gejala umumnya apa, Pak? Nah, gejala umumnya yang utama 3 sebenarnya, Mas. Demam, batuk, batuknya terutama yang kering. Yang ketiga, sesak napas. Nah, keluhan-keluhan lain kayak pilek, keluhan saluran napas kayak pilek, sakit tenggorokan itu juga bisa ikut. Oh gitu, itu jadi Terus cuma sekarang katanya kayak ada keluhan ini doang. pencernaan juga, Mas. Kayak diare, sakit perut, itu juga bisa ikut. Oh, kenapa ya, Pak ya? Kan bukannya katanya itu ya, Pak ya? Kalau COVID itu menyerang saluran pernapasan ya, Pak ya? Kok bisa sampai ke diare, Pak ya? Betul, jadi emang yang utamanya menyerang saluran napas. Tapi kalau kita lihat kasus SARS, SARS itu ada yang bisa menyerang saluran cerna. Ada beberapa kasus SARS-nya menyerang saluran cerna. Terus ada satu penelitian yang bilang ketika diperiksa sampel tinjanya dari sampel feses atau tinja orang yang sakit, itu ada virusnya. Waduh. Jadi, bisa tapi masuk itu masih belum pencernaan. utama, katanya masih belum utama. Oh. Ya ada resiko-resiko seperti itu. Nah, tadi Bisa balik lagi ke survive. yang, kenapa Pak? Ya bisa survive ya, Pak ya? Berarti masuk sistem pencernaan pun masih bisa survive ya, Pak ya? Masih ada Betul, sampel, betul. masih ada ininya ya? Masih ada dugaan ke sana. Nah, terus tadi balik lagi ke yang apa yang mesti dilakukan ya? Betul, Pak. Kalau keluhan ringan atau nggak ada gejala, itu isolasi diri di rumah 14 hari. Isolasi. 14 Habis itu hari. nanti diperiksa lagi ininya, PCR-nya. Dari tenggorokan atau dari belakang hidung diperiksa lagi. Kalau udah negatif, 2 kali berturut-turut, baru boleh bebas habis itu. Bisa dibilang negatif. Pemeriksaannya itu dijeda atau misalnya hari ini misalnya saya tes nih, PCR. Negatif misalnya. Nah, terus besoknya saya ke dokter lagi, periksa lagi, atau mungkin ada temponya lagi, Pak? Mungkin Idealnya tempo seminggu. 2 kali berturut-turut. Oh, 2 kali berturut-turut ya? Itu idealnya bahkan kalau kita sakit, idealnya ya, saya nggak tahu kenyataan lapangannya gimana, setiap hari Mas diperiksanya. Oh, jadi setiap hari kalau ambil sampel itunya, Pak? Lendirnya? Kalau ideal ya, kalau idealnya setiap hari. Cuma kalau misalnya gejalanya ringan, biasanya 14 hari dulu di rumah, nanti baru diperiksa. 2 kali negatif, gitu. Baru bebas. Kalau sedang sama berat, udah pasti di rumah sakit. Bagus nih. Kalau udah sembuh, kita balik lagi ke yang selama masih ada kasusnya di masyarakat, kita balik lagi ke social distancing atau physical distancing tadi. Tetap harus meminimalisir keluar rumah.